Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Ta'ala, yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya, taufik hidayahnya, maunanya kepada kita sekalian, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas tugas-tugas kegiatan kita di kehidupan ini sebagai khalifah di muka bumi. Nah, ini apalagi yang paling kita rasakan saat ini, yaitu disampaikannya niat kita dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat maghrib berjamaah, yang kita lanjutkan dengan ta'lim dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, ini kita sudah masuk di tahun baru, ya. Tahun baru Islam, tahun Hijriah. Ini sudah tanggal 4 nih. Tanggal satunya kan Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Berarti tanggal 4. Tanggal 4. Kan mulainya maghrib. Tidak sama dengan kalender Hijriah, kalender niku, kalender Miladiah. Kalau kalender Miladiah kan gantinya hari kan jam 12 malam. Kalau niki kalender Qamariyah, kalender Islam itu mulainya maghrib. Begitu maghrib terlihat hilal, maka di sana sudah tanggal 1. Di tanggal 1-nya itu malam Selasanya. Malam Rabu tanggal 2, malam Kamis tanggal 3, malam Jumat tanggal 4. Nah, ini jamaah yang berbahagia, ini bulan Muharram. Nah, ini tahun baru, ya, tahun baru kita berada di tahun baru ini, tahun 1448 ya, Hijriah. Nah, ini dari situ kita di tahun baru ini, Hijriah ini diawalinya tahun penanggalan Islam ini adalah dihitung mulai dari saat hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Yatsrib, sekarang menjadi Madinah. Nah, jamaah yang berbahagia, ini penting sekali. Hijrah berarti berpindah. Kalau dulu saat Nabi itu berpindah posisi pun pindah tempat, tapi setelah itu Rasul menjelaskan, ya, setelah proses hijrah itu, ya, dikatakan sudah tidak ada lagi hijrah. Ya, memang hijrahnya tidak hanya satu kali, ya, sebelumnya itu sudah hijrah. Para sahabat juga hijrah di Habasyah atau Ethiopia dan sebagainya itu. Nah, kemudian pesan Nabi, walaupun kondisi sekarang misalnya tetap kita di Banyuwangi misalnya, terus hijrahnya bagaimana? Orang yang dikatakan berhijrah itu seperti apa? Nah, Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari itu, yaitu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Nah, titiknya di hijrah, tapi awalnya Rasulullah menjelaskan tentang siapa al-muslimu. Kita kan agamanya kan Islam, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam.
Islam agamanya, dinnya, undang-undangnya. Nah, orangnya itu ditambahi mim ya, muslimu. Maka al-muslimu itu adalah orang Islam, orang yang Islam tunduk patuh ketundukan. Maka al-muslimu kemarin sudah kita bahas itu di saat Nabi Ibrahim itu dijelaskan. Nabi Ibrahim ketika diberitahu dan diperintah oleh Rabbnya, aslim, tunduk patuhlah, maka Nabi Ibrahim menjawab aslamtu lirabbil alamin. Nah, Rasulullah menjelaskan al-muslimu, siapa orang yang muslim, orang yang tunduk patuh berserah diri sepenuhnya pada Allah. Nah, ini okay. Kadang-kadang ya ini banyak ya mungkin orang yang menganggap memproklamasikan dirinya Islam muslim, tetapi kadang-kadang masih belum menepati apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini, yaitu al-muslimu man salimal muslimuna. Orang muslim itu adalah man, orang yang salima, yang selamat. Al-muslimuna, orang muslim yang lain. Atau ini ada orang muslim itu adalah orang yang selamat. Muslim yang lain ini ada muslim temannya gitu ya, atau satu desa itu banyak orang, satu A, si A ini orang dikatakan sebagai al-muslimu. Man salimal muslimuna, yaitu orang yang muslim yang lain selamat, min lisanihi, dari lisannya, wayadihi, dan tangannya. Berarti tidak boleh ada orang Islam yang terhadap orang muslim yang lain itu kok menyakiti, baik itu dengan lisan maupun tangannya. Nah, kalau itu masih terjadi, berarti ya belum muslimu, belum tunduk patuh berserah diri pada Allah. Padahal orang beriman itu bersaudara, muslim. Orang muslim yang satu dengan yang lain otomatis benar-benar harus bersaudara, ibarat satu tubuh. Kalau tubuh yang salah satu bagian tubuh yang sakit, maka yang lain juga merasakannya. Maka di sini al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu, orang tunduk patuh berserah diri pada Allah, itu adalah orang yang orang lain selamat. Selamat orang lain itu, orang muslim yang lain, dari perbuatan lisannya maupun tangannya. Terus Rasulullah menjelaskan dan al-muhajiru, orang yang berhijrah itu al-muhajiru, man hajaro, man yaitu orang yang hajaro, dia meninggalkan apa-apa yang nahallahu, yang Allah larangan Allah anhu padanya. Terus al-muhajiru, orang yang berhijrah itu, man hajaro manahahu anhu, adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang pada dia. Maka ketika mungkin sebelumnya kita tidak tahu dan belum tahu, kemudian diberitahu ada suatu pengetahuan baru, pengetahuan dia ilmu, pengetahuan baru, kemudian dari pengetahuan itu ternyata perbuatanku selama ini nggak cocok, bertentangan dengan apa yang dibimbingkan Rasulullah, apa yang diperintahkan Allah, kok bertentangan, kok nggak sesuai. Maka ditinggal, yang larangan-larangan kok masih dikerjakan, ditinggal. Apapun yang Allah larang pada dia, maka dia meninggalkan. Ini sudah berhijrah, tersebut sebagai al-muhajiru. Al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Jadi setiap saat ya kita ini bisa disebut al-muhajiru. Ketika tidak tahu atau mungkin ada pas majelis ilmu seperti ini kan, mendapatkan pengetahuan, melalui pengetahuan, ketika di kehidupan nyata ada minuman macam-macam, ada susu, ada macam-macam, ada madu, ada khamar dan sebagainya. Ketika disuguhkan barang-barang, kok meninggalkan ini yang khamar ini juga kita benar-benar meninggalkan, berarti itu juga termasuk ini ujiannya di situ. Kalau sudah
apa yang Allah larang pada dia kok berani meninggalkan, berarti disebut al-muhajiru. Makanya hijrah ini berat kadang-kadang. Mungkin ada pertemuan besar, terus ada yang hidangan-hidangan yang rempet ada haramnya. Nah, ini nih kita harus berani, tidak boleh ikut-ikut. Mungkin ada di luar negeri atau di mana, pokoknya apa yang Allah larang kok ada di situ ya kita tinggalkan. Nah, jamaah yang berbahagia, ini tentang tahun baru. Kita sudah berada di tahun baru. Nanti tanggal 10 Muharram itu ada hari Asyura namanya. Tanggal 10 Muharram ini kalau bisa ya kita berpuasa sunnah 10 Muharram, berpuasa hari Asyura, hari ke-10 itu ya, pahalanya Rasul menjelaskan sangat besar. Bisa menghapus dosa-dosa tahun sebelumnya, tahun yang lalu. Nah, ini maka mari ya, kita di tahun baru ini ya, meningkatkan ini iman kita, syukur kita ya, supaya kita benar-benar menjadi hambanya Allah yang nanti mendapat ridhonya mulai dunia ini sampai akhirat nanti, sampai dimasukkan surganya juga dengan ridhonya. Nah, jamaah yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kemarin di tahun yang lalu, tahun Hijriah yang lalu, ini kita sudah membahas sampai ayat ke-79. Kemarin belum tuntas ya. Karena memang agak panjang ya. Ini agak panjang. Terus di situ kemarin sudah kita rencanakan membahas tentang ini. Apa yang Allah jelaskan di situ tentang kemarin itu di ayat ke-79, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kita baca lagi. Maka nali basyarin ayyutiyahumul kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Nah ini tidak layak, tidak wajar, tidak layak bagi seorang manusia yang sudah Allah berikan padanya hikmah, kemudian kitab dan kenabian, terus kok dia ngomong pada manusia, jadilah kalian hamba-hambaku, pengabdiku, menyembahku selain Allah. Nah ini tidak pantas, tidak ada Rasul Allah, Nabi Allah yang mengatakan seperti itu, nggak ada, tidak ada satupun. Maka kalau ada klaim-klaim orang-orang ngaku-ngaku, baik itu dari buku apa saja, kok ada Nabi atau Rasul ini yang sudah diberi hikmah, diberi kitab, diberi kenabian, kok ngomong seperti itu, nah, berarti itu bohong. Kita harus waspada, jangan sampai ikut-ikut. Terus walakin tetapi nanti Nabi yang sudah diberi kitab, diberi hikmah, diberi kenabian selalu ngomong kunu rabbaniyina, jadilah kalian orang yang rabbani, bima kuntum ya, sebab kalian tu'allimunal kitab, senantiasa selalu mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun. Iki kemarin belum kita dalami. Nah niki tentang kunu, yang tadi kan kunu ya. Kunu berarti jadilah kalian semua. Berarti ini untuk orang banyak. Jadilah kalian, niki berarti proses menjadi. Jadilah kalian. Berarti bukan sekedar melakukan sesuatu dan sesaat, tetapi menjadi kebiasaan terus-menerus dan jadi karakter dan menjadi identitas kehidupan, identitas yang hidup. Jadi jadilah kalian kunu. Niki berarti proses ini butuh proses yang panjang. Jadilah apa? Rabbaniyina. Rabbaniyin berarti rabbani. Niki berarti di situ orang banyak ya, yang jamak di situ adalah
Rabbani. Maksudnya di situ adalah orang yang benar-benar mengajarkan ini apa namanya ini? Rob, itu asal katanya Rob, Tuhan, Rob apa? Rob Tuhan. Rabbaniyin nisbah. Jadi orang yang sangat terkait dengan Tuhan. Ya, dia senantiasa mengingat selalu apa yang Allah firmankan, terkait dengan Rob, dengan ini terpaut selalu. Rabbaniyin berarti orang yang sangat terkait senantiasa selalu kepada Robnya. Di sini berarti anak Rob sendiri kan sudah pernah kita bahas itu. Rob misalnya adalah sebagai Al-Malik, pemilik, kemudian Murabbi, pengatur, Mutabir, pembina. Berarti orang yang meneladani Allah sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam membina manusia. Dalam membina manusia. Berarti di sini adalah ya kita harus mulai belajar terus. Nah, terus di situ tadi kunu rabbaniyina, jadilah kalian rabbaniyin, orang yang rabbani. Orang yang senantiasa terikat dengan Rabbnya, terkonek dengan Rabb, selalu mengajarkan, membina, mendidik sesuai dengan tuntunan Allah, mendidik ke arah Allah. Bima kuntum tu'allimunal kitab, bima yaitu disebabkan oleh kuntum, kalian itu tu'allimuna, ini tu'allimuna. Kata derasnya ain lam mim. Tu'allimuna, ain lam mim ilmu. Ilmu berarti mengajarkan. Mengajarkan ini berarti tidak sekedar tahu. Bukan sekedar tahu, tetapi benar-benar memahami sampai dengan bisa menyampaikan, menerima, menelaah, mempelajari sampai bisa mengajarkan. Jadi bukan hanya sekedar tahu. Napa yang diajarkan Alkitab, kitab ini. Jadi di sini orang tadi, nanti manusia, bashar tadi, nabi yang sudah diberi hikmah, diberi kitab, diberi kenabian, itu menyuruh pemeluknya, pengikutnya nabi tadi, pengikut setianya. Ini kunu rabbaniyina, jadilah kalian orang rabbani, bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian senantiasa mengajarkan kitab. Di kitab ini dipelajari, maka dalam sebuah hadis itu Rasulullah menjelaskan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Yang terbaik dari kalian adalah orang yang mempelajari kitab Quran, tu'allimul Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Ini tugas estafet ya, tugas estafet. Dari orang tua ke generasi berikutnya seperti itu. Dikunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab, karena kalian senantiasa mengajarkan itu kitab. Wa bima kuntum tak terusun, dan karena kalian senantiasa mempelajari. Nah, di sini jamaah berbahagia bahwa di sini Allah tidak mengatakan jadilah kamu orang yang berilmu, mboten. Nah, kalau berilmu kan alimin. Jadilah kamu orang yang berilmu, enggak. Tapi rabbaniin, bukan kunu ya, kunu alimina, bukan, tapi kunu rabbaniin. Kalau alimin hanya sekedar tahu, orang berilmu. Tapi jadi orang yang rabbani. Jadi ada tadi itu alimuna, mengajarkan. Nah, rabbani berarti tidak semua orang alim, orang yang berilmu, yang memiliki ilmu terus menjadi rabbani. Belum. Maka orang tadi harus benar-benar menelaah, mempelajari sampai mengajarkan. Terus niki kalau alim itu hanya sekedar fokusnya punya ilmu, selesai. Tapi rabbani niki
Rabbani itu adalah orang itu berilmu terus mengamalkan ilmunya, melaksanakan, mengaplikasikan, terus mengajarkan, terus membina, akhirnya bisa mendekatkan manusia yang tadi diajari itu, mendekatkan manusia kepada Allah. Ini estafet. Dulu Nabi juga gitu. Nabi diberi wahyu, diberi hikmah, diberi kitab. Kitab itu diajarkan pada sahabat dekat. Terus di situ diajarkan, dibina. Kalau kita melihat sejarah itu kan gini. Di zaman itu kan di Mekah, Madinah itu orangnya kan masih terbelakang ya. Terbelakang itu rusak, paling rusak. Tetapi setelah diajarkan, dibina selama separuhnya di Mekah, separuhnya di Madinah, utuhnya 23 tahun. Itu menjadi generasi yang terbaik. Mulai dari masyarakat yang rusak sampai ada perampok apa itu kan, penyamun, tukang begal, desanya desa begal itu Al-Ghifari itu kan dari desa begal itu, sampai itu jadi generasi yang terbaik gitu. Taif, ketika Nabi hijrah ke Taif kan berapa hari di sana kan disawati, malah tidak diterima, malah disawati, diusir gitu, sampai berdarah-darah Nabi itu. Nabi juga enggak ada waktu itu ada malaikat, Muhammad, kamu kalau ngizinkan ini gunung itu tak blekno ke orang-orang itu. Enggak, jangan. Nah, ini bijaksana Nabi dan kasih sayang Nabi seperti itu. Dari situ kaum yang paling jelek gitu, akhirnya jadi manusia yang unggul, generasi yang terbagus. Ini kalau kita merenungkan, memikirkan ini, jadilah Rabbani, seperti itu. Berarti tidak hanya berilmu, tapi membina sampai mengajarkan, sampai bisa mendekatkan diri orang itu kepada Allah. Banyak sudah, kita nggak bisa ngitung gitu ya. Di buku-buku juga banyak, buku-buku yang membahas biografi sahabat-sahabat yang luar biasa itu. Dari Umar bin Khattab yang kayak seperti itu menjadi bentengnya Islam, katakan saat itu. Ini itu tadi dari Rabbaniin ya, karena kamu senantiasa mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan senantiasa mempelajarinya. Di sini kalau kita perhatikan lagi, kenapa kok gak dibalik kan? Kan mempelajari dulu, setelah paham baru ngajarkan. Tapi kok di sini tadi tuh alimul kitab dulu, kemudian tadrusun. Nah, ini kalau kita renungkan lagi, bahwa mengajarkan kitab itu bisa mengajarkan manusia, seseorang itu harus bisa memahami, mengulang, mengamalkan, bertanggung jawab terhadap sesuatu tadi, akhirnya disampaikan ke temannya atau sahabatnya atau kelompoknya atau masyarakat. Nah, di situ akhirnya kan benar-benar bisa mengubah menjadi orang yang semula jauh dari Allah menjadi dekat dan selalu terkonek dengan Allah. Nah, ini dari ada kaidah para ulama itu adalah semua ada zakatnya. Zakat ilmu niku mengajarkan. Jadi mengajarkan itu adalah juga zakatnya ilmu. Berarti harus dia mengajarkan tadi itu alimun kitab. Terus kok mengapa tidak cukup cuma ngajar tok? Kok harus mempelajari terus? Fa bima kuntum tadrusun. Nah niki kalau kita renungkan, ini benar-benar Allah mengajarkan bahwa seorang pengajar tidak boleh mandek, tidak boleh berhenti. Berarti
harus terus diteliti, karena dalam kitab kuno katakan bahasa Arab kuno itu darosa itu adalah katakanlah jejak, itu harus diteliti sampai jelas. Jejak itu terus diteliti sampai jelas. Berarti di sini ada menelaah, mengkaji, mengulang, mendalami. Jadi seorang nanti bisa mengajarkan dengan baik. Ini gurunya tidak boleh mandek, harus terus belajar lagi. Belajar dari mana saja sudah, apa saja yang harus diperhatikan, diteliti, dikaji, ditelaah, diulang, didalami sampai benar-benar memahami. Jadi sampai meresap. Kalau yang di pertemuan sebelumnya dulu kan ada itu, sampai diresapkan ke dalam hati. Jadi robbani ini harus terus-menerus belajar. Tidak boleh wis aku cukup, merasa cukup, enggak belajar lagi. Enggak boleh. Aku merasa sudah tahu, selesailah, yang penting sudah tahu itu tok. Enggak boleh, harus terus belajar terus. Terus dikembangkan. Harusnya. Nih, wa bima kuntum tadrusun, karena kalian terus harus belajar. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya dari ayat yang kemarin itu, yang ini kita bahas sedikit untuk memperdalamnya lagi. Maka di situ adalah jadilah kalian seorang robbani ya, yang mengajarkan kitab kepada manusia, kalimat kitab. Dan robbani ini tidak boleh berhenti jadi murid. Robbani mengajarkan pada manusia, tapi robbani juga harus jadi murid. Walaupun dia telah jadi guru, dia jadi murid yang lainnya, orang yang lain. Hanya jamaah yang berbahagia, makanya ya harus terus-menerus kontinu, berulang-ulang. Tu'alimuna tadi juga gitu, tu'alimuna terus-menerus berulang. Tadrusun juga begitu, terus-menerus kontinu berulang. Jadi robbani itu bukan pernah ngajar, bukan. Pernah belajar, bukan. Nah, terus-menerus belajar, terus-menerus mengajar. Terus-menerus mengajar dan terus-menerus belajar. Sampai kapan? Ya sampai akhir ayat sudah. Makanya di sini ilmu ini ayat ini kalau sudah kita dalami itu ya ilmu itu nanti ada yang mengajar harus belajar terus, orientasinya Rob kepada Allah, sehingga orang itu adalah robbani. Jadi terikat kuat, terkoneksi kuat pada Allah. Terus kitab tadi, menjadikan kitab terutama Al-Quran dan Sunnah ya, itu sebagai pusat ilmu, harus didalami terus. Kemudian mengajarkan ilmu pada manusia, terus mengkaji dan belajar, membimbing manusia secara bertahap, menumbuhkan manusia menuju ketaatan kepada Allah. Bukan untuk dirinya sendiri, bukan ketaatan pada dirinya sendiri, bukan, tapi kepada Allah. Inilah apa yang difirmankan Allah ini untuk kita bisa dalami, kita pahami. Terus ini estafet antar generasi ini agar benar-benar menjadi semua orang yang terus-menerus mendekat pada Allah. Cuman memang saat ini ya kita kan zaman sudah banyak godaan-godaan, terus tipuan-tipuan setan di sana sudah banyak dimasukkan, sehingga ya anak-anak atau generasi-generasi yang sekarang ini sudah godaannya sangat luar biasa besar. Nah, kalau misalnya kita ajak tekun gitu ya sulit. Ya memang harus ada terus untuk estafet keilmuan tadi. Nah, jamaah yang berbahagia, ini kita bisa menambahkan seperti itu untuk kita benar-benar pahami, agar supaya kita juga jadilah kalian yang robbani tadi. Kunu robbaniyina, jadilah kalian adalah robbaniyin bima kuntum tu'alimuna kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi kita lanjut di ayat ke 80.
80 wala ya'murakum an tattakhidul malaika wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Tidak wala maksudnya dan tidak pula wajar bagi seorang yang sudah diberi hikmah oleh Allah, diberi kitab dan kenabian, tidak pantas ya'murakum, dia nyuruh kalian antatakhidu untuk menjadikan malaikat wan nabiyina dan para nabi arbaba, Tuhan-Tuhan, arbaban sebagai Tuhan-Tuhan lain. Jadi tidak pantas. Dan memang tidak ada dari seluruh nabi Allah itu kok menyuruh menjadikan malaikat dan nabi-nabi Allah itu sebagai Tuhan-Tuhan lain, tidak ada. Kalau kita sekarang lihat di YouTube itu banyak ya, yang orang sudah banyak mengkaji, akhirnya kelihatan, kok ada dulu patung-patung besar-besar yang seperti itu. Nah, bisa ditelaah ternyata di sejarah-sejarah. Patung-patung besar-besar di negara-negara mana saja itu notabene mereka adalah yaitu tadi nabi Allah. Mungkin benar nabi Allah, orang yang alim, orang yang pintar, yang benar-benar tadi Rabbainin, tapi akhirnya oleh muridnya mungkin yang melenceng, nah dikultuskan, dipuja-puja, ya akhirnya didewa-dewakan, akhirnya itu jadi Tuhan-Tuhan, akhirnya jadi tempat permintaan. Kan ini warna patung-patung, wah di mana-mana sudah kelihatan, patung ini besar-besar. Ada di mana-mana. Ini nih di seluruh wilayah di bumi ini kalau sudah ada masyarakat di situ ada diturunkan, diberikan nabinya, nabi Allah memberikan nabi, menjadikan seorang nabi diutus di situ, terus diberi kitab, diberi hikmah dan kenabian. Nah ini akan dia menyuruh orang lain untuk jadi robbani tadi, sama semuanya. Terus habis itu generasi pertamanya berganti, lama-lama melenceng ini. Yang asalnya cuma hormat saja dipatungkan, wah akhirnya disembah. Ini itu Allah menjelaskan seperti itu di ayat 80. Jadi tidak wajar pula bagi siapa saja yang tadi diberi kitab, hikmah dan kenabian tadi kok nyuruh menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan, sebagai Tuhan-Tuhan yang lain. Ini. Terus di ujung ayat ini, ayat murukum bil kufri, apakah patut dia itu menyuruh kalian untuk kufur? Ba'da id antum, setelah kalian itu muslimun, kalian benar-benar orang yang muslim. Kamu itu Islam, kamu muslim, berserah diri semuanya pada Allah, kok dijadikan menyuruh berbuat kekafiran? Tidak pantas, tidak patut dan tidak ada. Nabi-nabi Allah seluruhnya mentaati Allah. Kalau kita itu amanah Rasul itu, kalau kita itu sudah kita bahas dulu. Jadi Allah menjelaskan itu aman Rasulu, ya, telah beriman Rasul. Rasul bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepadanya mir rabbihi, dari Tuhannya, kitab tadi, kitab kenabiannya dan hikmah. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga. Iman kalau sekarang berarti Quran. Iman pada Quran yang sudah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasul juga iman dengan Quran itu. Ini iman semuanya. Aman Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kulun, seluruhnya tadi orang beriman dan Rasul tadi amana billahi, iman pada Allah wa malaikati, dan malaikatnya, wa kutubihi wa rusuli, dan kitab-kitabnya dan rasulnya. Ini malaikat, ya malaikat itu makhluk Allah. Nah, ini tidak pantas siapapun di sana kok nyuruh menjadikan malaikat atau nabi-nabinya menjadi Tuhan. Tidak ada. Tidak patut.
mereka menyuruh kalian berbuat kekufuran setelah benar-benar tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala atau setelah menjadi orang Islam. Nah, ini jamaah yang berbahagia, ini makanya kita di sini apalagi ini tahun baru Hijriah, ini benar-benar ya kewaspadaan kita di akhir-akhir ini, apalagi di zaman yang seperti saat ini luar biasa sekali. Apa namanya? Tipuan-tipuan yang luar biasa, wes pokoknya serba ada teknologi yang sudah Allah ajarkan pada manusia, terangkan pada manusia, turunkan pada manusia, ada AI dan sebagainya itu, yaitu alat yang berdasarkan hanya hidup mati listrik, akhirnya bisa dipakai algoritma dan sebagainya sampai bisa membuat gambar, bikin suara, bikin macam-macam, sampai niru siapapun itu. Ini kita harus hati-hati juga. Tipuannya sekarang ini waduh luar biasa, halus sekali. Kebenaran bisa jadi kacau balau sudah gitu. Yang salah bener salah wis ngawur karepe dhewe dipaksakan diterima benar. Dipaksakan untuk diterima. Padahal kalau diteliti tadi Robani tadi harus meneliti benar-benar tadrusun tadi. Kalau udah diteliti banget itu kok ya bohongan kabeh. ini sekarang sudah mulai, cuma ya kadang-kadang ini susah juga. Ada pertentangan antara yang baik ya, dan yang buruk, apalagi iblis ini sudah bersumpah, lah tanikana dzurriyyatahu illa qalila, aku akan sesatkan semuanya anak keturunannya kecuali sedikit yang selamat. Nah, ini kita harus benar-benar waspada di zaman-zaman seperti ini. Aduh, ini kalau kita tidak tadi Robani harus mendekatkan kepada Allah, ilmunya dan sebagainya ditelaah untuk mendekatkan pada Allah. Kalau sudah patuh taat pada Allah dan Rasulnya, hidup sesuai dengan tuntunannya, ini pasti jadi yang benar, yang baik. Tapi kalau sudah rekayasa, kedustaan, berbagai macam kedustaan dipasang di pokoknya dan rumit gitu. Dan ini kedustaan ini waduh kabeh berbuat kebohongan tok sini. Dipaksakan orang lain untuk berbuat itu dianggap benar padahal ya bohong. Kebohongan sudah merajalela seperti ini. Ini menjadikan kita waspada banget. Ini tadi suruh menjadi orang yang Rabbaniyin tadi. Jamaah yang berbahagia, ini kalau ada orang yang mengatakan aku adalah Tuhan selain Allah, ini nanti Allah akan memberikan di akhirat ya neraka jahanam itu aja wis. Makanya kan di ini masih berapa nih? Isanya masih tinggal 2 menit. Gak nutut nih. Kalau kita lanjutkan gak nutut ini. Nah, makanya jemaah yang berbahagia, ini sudah mungkin malam ini kita lanjutkan hanya satu ayat 80. Tapi tadi sudah kita bahas pendalaman dari yang ayat sebelumnya, yang kemarin hanya sepintas. Ini kita mudah-mudahan sudah bisa memahami apa yang Allah ajarkan, bagaimana Rabbaniyin dan sebagainya tadi mengajarkan tu'alimuna tadrusun. Ini kan kita senantiasa terus menerus belajar dan memperbaiki. Nah, jamaah yang berbahagia, marilah kita akhiri kaji kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.